Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa secara langsung perdana podcast kita ya di TV Sumber Info. Insya Allah podcast kita ini akan berlangsung selama 3 kali seminggu. Nah, podcast ini muatannya banyak yang melibatkan antara dosen dan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sepanjang tahun. Jadi hari ini untuk podcast perdana ini kita kedatangan tamu. Tamu kita ini dari Waret 3 Kemahasiswaan Pak Heriansyah MKom. Nah, di sini beliau merupakan ketua dari penerimaan calon mahasiswa baru di Lembah Dimpu. Nah, selanjutnya nanti akan dipimpin oleh MC kita Yosi Aprenita AMD. Silakan pada Yosi. Oke, baik, itu tadi dari wakil 2 dari Rektor ITB Lembah Dempo. Sekarang kita akan memulai podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi hari ini bersama saya Yosi Aprianita yang akan membawakan podcast kita di seputaran kampus Lembah Dempo. Hari ini kita kedatangan dari wakil 3 Rektor ITB Lembah Dempo, ada Bapak Heriansyah Eskom MKom. Selamat siang, Pak. Siap. Oke, jadi kita hari ini bakal ngobrol santai ya Pak seputar kampus Lembah Dempo. Terus hari ini kita akan membahas seputar penerimaan mahasiswa baru, tentang seputar kampus pokoknya. Jadi kan Bapak di sini udah berapa lama sih kerja di Lembah Dempo? Kalau dihitung tahun, alhamdulillah seumur dengan Lembah Dempo, di mana saya bergabung di tahun 2000. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berumur 20 tahun. 20 tahun, wah. Kalau umur seseorang atau manusia itu udah dewasa Pak ya, 20 tahun itu. Jadi selama pengalaman 20 tahun itu, menurut Bapak gimana sih Lembah Dempo itu? Oke, jadi kalau ditanyakan pengalaman, karena saya ikut berjuang dengan bersama pendiri kita yaitu Bapak Dr. Andas Haji A.M. Sakin, di mana dulunya di tahun 2000 kami belum ikut berjuang sana, yaitu dengan mengasuh perguruan tinggi, yaitu ada 2 perguruan tinggi. Kalau dulu ada AMIK dan STIE. Oh, STIE baru 2 ini ya, 2 prodi juga ada yang dulu ya? 3 prodi. 3 prodi. Kalau dulu tuh di AMIK itu ada prodinya ada manajemen informatika, sedangkan yang STIE itu 2 prodi yaitu manajemen S1 dan akuntansi D3. Oh, kalau dari awal udah ada 3 prodi itu ya Pak ya. Oh, kalau sekarang ini di tahun 2021 ini udah ada berapa fakultas atau berapa jurusan yang ada di Lembah Dempo? Jadi alhamdulillah seiring dengan waktu kita di tahun 2020 ini kita bergabung menjadi institut, yaitu terkenal dengan Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo. Namun sebelum lahirnya institut tersebut, tim mengusulkan yaitu perguruan tinggi satu lagi, yaitu STIMIK Lembah Dempo. Dengan 3 perguruan tinggi itu digabung menjadi ITBIS Lembah Dempo. Oh gitu. Jadi udah ada prodi apa aja itu jurusannya? Jadi kita kan di dalam ITBIS ini kita terdiri dari fakultas dulu. Fakultas. Yaitu fakultas ekonomi. Jadi menaungi 3 jurusan. 3 jurusan, yaitu jurusan manajemen S1 dan bisnis digital S1 dan akuntansi D3. Sedangkan untuk prodi komputer atau fakultas ilmu komputer, yaitu prodinya yaitu pertama yaitu sistem informasi S1 dan manajemen informatika D3. Jadi udah banyak ya, udah ada 6 jurusan yang ada di Lembah Dempo. Jadi bisa dipilih tuh sama calon mahasiswa baru yang mau bergabung sama Lembah Dempo ya. Jadi banyak pilihan, banyak sesuai sama minat dan bakatnya sendiri. Terus menurut Bapak dari setiap jurusan itu apa aja sih kelebihannya?
Oke, jadi kita di Lemba Dempo ini sebenarnya banyak kelebihannya, tapi di antaranya kita di kurikulum. Kita sudah menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI yang dari standar dikti langsung, sehingga menciptakan lulusan yang bersaing tinggi. Yang berikutnya yaitu dosen alhamdulillah 100% sudah S2 dan bahkan ada doktor juga kita. Sudah itu kita menyiapkan misalnya melatih mahasiswa untuk berwirausaha karena sesuai dengan visi misi kita, yaitu visi kita menciptakan mahasiswa berwirausaha. Gitu. Jadi banyak ya kelebihan dari Lemba Dempo itu. Terus kan dari misalnya adik-adik mahasiswa baru di sini mau tahu tuh kira-kira akreditasi di Lemba Dempo ini gimana? Oke, alhamdulillah ya. Kita prodi yang ada di Lemba Dempo seluruhnya sudah terakreditasi dari PAN PT. Oh, udah terakreditasi, alhamdulillah. Jadi udah nggak ragu-ragu lagi ya. Terus kita mau sharing juga sama Bapak ini kan yang sering ngurusin jadi ketua gitu kan di BEM sama UKM. Jadi di Lemba Dempo ini selain kita belajar aja di kelas gitu kan, ada kegiatan organisasi sama unit kegiatan mahasiswanya apa aja nih Pak? Oke, jadi ini kan merupakan awal tahun tahun 2021, seperti teman-teman kita baru melantik. Iya nih. Melantik suatu organisasi kemahasiswaan yaitu BEM dan UKM. BEM dan UKM. Alhamdulillah. Jadi UKM yang ada di Lemba Dempo ini diantaranya itu ada UKM olahraga, ada UKM seni, ada UKM lembaga dakwah kampus, dan ada lagi sanggar tari. Jadi setiap kegiatan kita ditampilkan. Kayak pensi-pensi gitu kan, penampilan di depan dosen gitu sama rektor dan lain-lain ya. Acara seperti misalnya acara kita untuk pembukaan KKN atau ada tamu, kita perkenalkan ya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu seperti baca puisi atau tari kan. Kalau ada kegiatan olahraga kita mengirim. Kalau setiap ada undangan kita siap mengirim misalnya sama di bidang olahraga. Aktif gitu ya. Jadi dari kampus ini tetap mendukung mahasiswanya mau mengembangkan kreativitas sama bakat mereka gitu kan. Menghidupkan dan mahasiswa juga belajar berorganisasi. Oh gitu. Terus misalnya kan ada adik-adik yang belum tahu cara mendaftar di Lemba Dempo itu kira-kira gimana nih Pak? Oke, kalau apalagi sekarang kan sudah kita menerima mahasiswa baru. Udah dimulai ya. Mahasiswa baru ini kan bisa mahasiswa tersebut calon masih datang langsung ke kampus, bisa secara online. Oh, secara online. Supaya adik-adik ingin kenal langsung dengan Lemba Dempo, selain kita melihatkan di web Lemba Dempo atau di sosmed gitu kan. Sebenarnya datanglah ke kampus ini lah. Iya. Biar tahu Lemba Dempo itu ada apa aja gitu. Yang disediakan mahasiswa di kampus Lemba Dempo. Gitu. Terus ada jalur-jalur khusus nggak untuk yang mau daftar di Lemba Dempo nih? Ada. Kita di samping jalur undangan, kita kalau untuk jalur undangan itu kita menghubungi kepala sekolahnya. Oh gitu. Jadi kita berikan surat. Ada mahasiswa yang siswa yang ingin melanjutkan, maka kita bisa melanjut jalur undangan dan bisa jalur seleksi. Alhamdulillah itu sudah beberapa tahun ini sudah alhamdulillah kita terapkan seperti itu. Oh, jadi datang ke sekolah masing-masing gitu ya dari pihak kampus. Terus ada nggak kira-kira misalnya yang berprestasi mau ikut beasiswa atau gimana gitu Pak? Itu pasti ada ya. Ada. Kita beasiswa di sini sebenarnya banyak ya. Di antaranya kan beasiswa bidik misi, beasiswa muda berprestasi, beasiswa bantuan belajar, dan ada beasiswa dari yayasan khusus untuk di lingkungan kampus, yaitu 25%. Jadi misalnya mereka punya prestasi kan bisa mendaftar untuk beasiswa. Ada lagi situ prestasi kalau adik-adik misalnya yang hafal Al-Quran. Oh iya, Hafiz sama Hafizah. 30 juz dia murni bebas. Alhamdulillah untuk tahun 2019 kita ada satu saudara Nobi yang merupakan alumni dari AMIK Lemba Dempo. Karena dia sudah hafiz, jadi dia ingin melanjutkan ke S1, dia alhamdulillah 100%
dia beasiswa. Beasiswa, wow, berarti nggak menghalangi ya, walaupun nggak ada biaya masih tetap bisa kuliah di Lembah Dempo. Terus misalnya kira-kira Bapak ada rincian nggak kira-kira mereka beasiswa itu gimana? Ada syarat-syaratnya atau kriteria tertentu gitu biar bisa dapat beasiswa? Memang kita kriterianya Mas, untuk mendapatkan beasiswa itu yang penting salah satu terdaftar dulu sebagai mahasiswa Lembah Dempo. Sudah itu dia harus melalui misalnya kalau di semester 1 mungkin belum dapat karena salah satu syarat itu yaitu dia harus memiliki KHS, yaitu kartu hasil tadi. Itu merupakan salah satu syarat untuk diajukan sebagai beasiswa. Gitu. Jadi semester 2, semester 3. Dari setiap jurusan itu ya. Terus kalau misalnya dia ada kartu Indonesia Pintar gitu Pak, apakah bisa juga mendaftar? Oh itu kan merupakan itu program pemerintah juga. Kan di SMA sudah banyak yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi kita sudah berapa tahun ini melayani dan atau menyiapkan atau menyambut baik bagi adik-adik yang sudah memiliki kartu KIP untuk menyambung. SMA-nya sudah dapat KIP, jadi di kampus Lembah Dempo juga menyiapkan atau menerima yang sudah memiliki kartu. Dan ada juga yang diusulkan sebagai KIP tadi. Oh gitu, jadi daftarnya tapi tetap mandiri atau gimana itu sama Pak? dengan pendaftar mahasiswa pada umumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang punya kartu Indonesia Pintar ataupun yang punya prestasi bisa mendaftar di Lembah Dempo gitu Pak ya? Ya bisa ditambah yang lain kalau dia misalnya ada prestasi, misalnya ada sertifikat. Oh sertifikat gitu bisa dilampirkan juga ya? Itu minimal ada pertimbangan lah kita kalau mahasiswa berprestasi seperti yang ada sertifikat itu. Gitu. Terus misalnya kalau di setiap jurusan itu apa aja yang dipelajari? Misalnya kalau komputer segi apa gitu, kalau manajemen kayak gimana Pak? Oke, karena kita kan sudah menerapkan kurikulum yang berbasis KKNI. Kalau di prodi misalnya manajemen informatika, dia kan sudah mempelajari bahasa-bahasa pemrograman. Nah, mungkin kalau untuk di manajemen informatika, misalnya saudari Yosi kan pengalaman. Iya, alumni juga kan? Sudah tahu kan? Jadi bahasa pemrograman itu bukan sekedar kita belajar teori di kelas, namun kita dipraktekkan di laboratorium juga. Gitu. Karena di tugas akhir nanti kan mahasiswa ini dituntut untuk membuat software. Nah itu salah satu syarat bagaimana membuat tugas akhir kalau dia tidak bisa membuat softwarenya itu. Sedangkan untuk di jurusan manajemen informatika, sedangkan yang jurusan-jurusan lain seperti yang akuntansi, manajemen kan itu ada mata kuliah yang khusus untuk keahlian atau syarat dari supaya dia bisa lulus. Kayak kalau aku dulu kan udah ada pengalaman kan sebagai mahasiswa di Lembah Dempo, kebetulan ambilnya yang AMI kan manajemen informatika. Kalau dulu sih masih tetap belajar pemrograman, multimedia juga sama yang lainnya. Jadi udah tahu lah gambarannya di Lembah Dempo ini kayak gimana. Jadi banyak 50% praktek, 50% teori gitu. Terus kalau di Lembah Dempo ini kan banyak kegiatan-kegiatannya Pak. Menurut info kan dari kita kayak ada apa aja kira-kira Pak kegiatannya? Ya, kegiatan kita kan seperti tadi kan kalau untuk organisasi kemahasiswaan itu kan kita ada BEM dan UKM kan. Sedangkan yang UKM ini menaungi kegiatan-kegiatan seperti kalau misalnya olahraga. Nah, olahraga di sini terdiri dari futsal, voli, gitu kan. Dan ada sekarang ini kan olahraga catur. Dan sedangkan yang UKM LDK yaitu Lembaga Dakwah Kampus itu mahasiswa belajar bagaimana cara mendakwakan atau mensiarkan dari agama Islam gitu. Dan seni juga dia di sini belajar di sini bukan sekedar untuk nyanyi kira-kira itu. Belajarnya itu yang utama yaitu paduan suara, membaca puisi misalnya. Sudah itu perpaduan antara puisi dan teater. Nah, alhamdulillah itu sudah kita tampilkan di waktu pelantikan BEM dan UKM kemarin ya. Terus di Lembah Dempo ini kan banyak event-event Pak, kayak Lembah Dempo Entrepreneur Center itu ada bazarnya kan, terus ada futsal cup juga.
Biasanya itu diselenggarain terus gimana Pak? Itu merupakan kegiatan rutin dari bidang 3. Oh, bidang 3. Saya di bidang 3. Karena tapi untuk beberapa tahun ini karena COVID-19 ini kita akhirnya terhambat ya. Namun itu sudah terjadwal. Biasanya itu ulang tahun dari Lembah Dempo yaitu 23 Agustus. Itu diadakan di samping kita membuka mahasiswa dituntut belajar berwirausaha yaitu bazar, kita membuka yaitu Futsal Cup Lembah Dempo. Itu memang teragenda yaitu setiap tahun satu kali yaitu 23 Agustus kita adakan. Oh gitu. Terus kita ada juga kayak pengalaman aku dulu pernah ada yang namanya student exchange atau pertukaran mahasiswa tuh. Kira-kira kalau misalnya pandemi udah selesai masih bisa diselenggarakan lagi atau gimana Pak? Itu kan tetap kita kan itu kan merupakan kerjasama antar perguruan tinggi kan sudah ada MOU-nya, terutama yang kita ke universitas. Kalau yang di dalamnya seperti Menteri, kalau yang di luar ada yang di Malaysia kan seperti UC kan dulu kan di UC yang mewakili pertukaran antar mahasiswa. Mungkin UC kan tahu syarat-syarat dari pertukaran mahasiswa, bukan setelah kita langsung bertukar saja. Itu kan ada kriteria tertentu. Sepertinya mungkin walaupun secara pasif bahasa Inggrisnya oke. Oh, iya. Soalnya agak nggak tahu kan dulu dinilai sama bapak ibu dosen dulu kan. Seleksi. Diseleksi. Terus banyak juga yang nanya-nanya gitu kan tentang pertukaran ini masih bisa nggak? Terus kita itu udah kayak gimana ya? Udah ada kekeluargaan dari mereka terus nanyain gimana Lembah Dempo. Kira-kira ada planning nggak Pak event-event terdekat antara kita sama perguruan tinggi lain atau gimana? Oke, itu kan tetap ada. Itu kan merupakan agenda kita, program kita tahunan. Tapi karena musim pandemi ini kan kita jangankan mau keluar negeri kan, ke tetangga juga kita udah susah ya. Gitu. Mudah-mudahan pandemi ini sudah selesai sehingga kita bisa dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga aja bisa beraktivitas secara normal lagi Pak ya. Iya. Bisa mungkin kalau sekarang kayak secara daring gitu Pak ya, webinar cuman gitu aja. Iya, karena kan ya suasana begini kan kita tidak boleh berkumpul-kumpul kan, kuliahnya juga kita tidak tatap muka. Kuliahnya melalui masih daring, secara daring, buat classroom atau Zoom kan. Mudah-mudahan pandemi ini sudah selesai sehingga kita bisa berjalan normal seperti kali. Kembali back to topik tentang penerimaan mahasiswa baru ini. Apa nih, mau tanya tentang pendaftaran, kan udah dibuka katanya tadi. Dari bulan keberapa ke bulan berapa nih Pak? Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021 ini kita sudah dibuka mulai beberapa hari yang lalu sampai bulan Juni atau Juli. Nah, alhamdulillah karena brosur dan spanduk kita mungkin 1-2 hari ini kita pemasangan, mungkin di seputar Pagar Alam ini kita udah mulai memasangi spanduk dan membagikan brosur. Sedangkan biasanya kita tiap tahun itu kan kita kunjungan ke sekolah-sekolah. Nah ini kembali lagi pandemi lagi ini. Karena musim pandemi ini terhambat juga Pak ya. Terus kita ada ini, tiap jurusan itu kira-kira prospek setelah dia lulus atau tamat nanti gimana tuh Pak? Ya, karena merupakan jurusan kita yaitu sesuai dengan bidangnya yaitu komputer dan ada ilmu manajemen. Kalau komputer kan sekarang ini kita memang bukan untuk dituntut menjadi pegawai tinggi dulu. Kita membentuk suatu wirausahaan. Nanti mahasiswa itu sebenarnya dituntut untuk membuka lowongan pekerjaan. Itu harapan dari visi misi Lembah Dempo. Harapan kita membuka lowongan pekerjaan. Jadi kalau untuk pas tamat kita mengandalkan untuk menjadi pegawai atau pegawai negeri cuma berapa orang. Jadi itu tadi sesuai visi misi kita, alumni kita dibekali dengan wirausaha.
Kalau saya lihat sih dari testimoni-testimoni gitu udah banyak banget sih kalau lulusan dari Lembah Dempo itu nggak kalah gitu Pak bersaing sama yang lainnya. Malahan ada yang dari kerjanya ke luar negeri, jadi pegawai dan lain-lain. Jadi nggak kalah gitu dari yang kuliahnya jauh-jauh atau di kota besar. Itu tadi, Mbak. Karena kita walaupun di daerah, kita kan berisa lokal berwawasan global. Gimana kita menilai bahwa kita berwawasan lokal berwawasan global itu? Kita di kurikulum terima. Kurikulum kita ini kan sudah berbasis KKNI. Gitu. Itu nasional itu. Seluruh Indonesia tahu. Yaitu KKNI standar nasional activity. Nah itu di situ kita akhirnya walaupun kita di daerah kita mengglobal. Nah, kan zaman ini kan zaman teknologi canggih sekarang ini. Nah, kan kita udah ada isu-isunya akan ada S2 nih Pak. Gimana tuh? Udah ada progres kah? Kita bakal ada S2 nih? Ya, jadi bagi alumni lembaga ini berusaha, berusaha bagaimana menampung dari aspirasi dari alumni karena pendidikan kita ini berjenjang. Ada yang dari D3 ke S1, nah alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Namun karena banyakkan masukan-masukan alumni ini untuk melanjutkan S2-nya, jadi di situ lembaga sekarang sudah proses yaitu untuk membuat yaitu prodi S2-nya yaitu MSI. Dari yang manajemen. Proses. Yang proses. Cita-cita dari lembaga ini sebenarnya 2 prodi atau fakultas ini ada S2 semua. Gitu. Jadi doain nih buat semuanya semoga cepat terlaksana gitu S2 di Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Oke nih. Terus ada sedikit pertanyaan nih. 3 mau tanya dari mahasiswa ITB Lembah Dempo. Aku punya sedikit pertanyaan dari mahasiswa kita bakal acak dan ini aku sendiri nggak tahu Pak apa isi dari pertanyaan dari mahasiswa ini. Kita bakal bacain apa pertanyaan dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Ini ada yang nanya katanya di sini saya ingin kritik Pak, katanya kritik tentang UKM dan BEM ITB Lembah Dempo. Saya ingin mengajukan pertanyaan, mengapa sekarang UKM lebih diutamakan daripada BEM katanya? Oke, jadi sebenarnya ya organisasi kemahasiswaan itu tidak ada yang membedakan antara BEM ini UKM. Ya memang namanya kan kalau misalnya dari segi nama memang BEM ya UKM. Organisasi itu ada 2, yaitu organisasi yang pertama BEM, yang keduanya UKM. UKM ini kan memiliki bawaan-bawaan bidang-bidang lainnya. Kalau UKM BEM itu izin 1, sedangkan UKM ini lebih banyak. Bukan berarti kita membedakan, tidak. Nah kebetulan kita baru melaksanakan pelantikan. Nah semestinya setelah pelantikan ini kita akan diadakan leadership training anggota BEM dan UKM di situ. Nah, tapi karena kita pandemi ini, jadi saya sudah konfirmasi kepada pimpinan untuk melaksanakan leadership and training itu setelah diadakan disuntik vaksin. Melaksanakan itu. Jadi di sini sekali lagi kebetulan Pak yang mengasuh di bidang 3 tidak ada membedakan antara BEM dan UKM, itu sama semua. Jadi jangan merasa dibedakan gitu kan. Jadi tetap sama, malahan sama-sama organisasi yang bergengsi gitu kan di Lembah Dempo. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Borong sih. Katanya semoga Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo selalu jaya dan semakin sukses. Amin. Oke. Harapan kita bersama. Oke deh, lanjut lagi ini. Pertanyaan berikutnya. Kayaknya sama nih. Lembah Dempo Horas. Kayaknya orang Medan ya Pak ya kalau ada horas-horasnya. Terus katanya ini ada pertanyaan, bagaimana cara Lembah Dempo menjadikan kampus lebih maju dan semakin ke depan katanya.
Oke, ini kan lembaga kita ini berusaha membuat lembaga atau perguruan tinggi yang terbaik. Di sini lembaga kan mengirim dosen-dosen disekolahkan ke jenjang berikutnya. Jadi alhamdulillah kita untuk di dosen yaitu tidak ada lagi S1. Oh, tidak. Sudah memiliki S2 semua dan sebentar lagi kita akan mengirim yang jenjang berikutnya yaitu doktor. Bapak tuh. Sekarang alhamdulillah kan Bapak Lendi sudah menjalani untuk S3-nya ya, dokternya. Sebentar lagi kan ada lagi untuk komputer akan mengirim dosen-dosennya ke jenjang berikutnya. Gitu, oke. Lanjut, ada 3 lagi nih pertanyaannya sebelum. Tadi ada yang penasaran katanya, mau dibacain perbedaan yang dosen rasakan setelah Sekolah Tinggi Lembah Dempo menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Ini dari Ayuri. Kalau dulu ya kita kan Pak jelaskan dulu. Yang pertama kan kita Yayasan Pendidikan Milim Lembah Dempo itu menaungi 3 perguruan tinggi, yaitu Akademi Manajemen Informatika, memiliki prodi yaitu Manajemen Informatika. Ketiga, yang kedua yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer yang memiliki jurusan Sistem Informasi. Yang berikutnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki jurusan atau prodi Manajemen S1, Bisnis Digital S1 dan Akuntansi D3. Nah sekarang itu berubah bentuk menjadi satu, yaitu satu rumah, yaitu Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo. Tidak ada lagi yang namanya ini STE, ini AMEK, ini gak pusing lagi ya. Jadi sebut satu. Jadi ITB nama ya? yaitu ITBIS Lembah Dempo. Oh gitu, perubahannya Pak ya. Lanjut, tinggal 2 nih Pak, sembari menunggu ini. Katanya bukan pertanyaan untuk Bapak nih kayaknya. Katanya salam rindu untuk Pak Oji dari keluarga Stimik A1. Ya, mewakili Pak Uji, salam Pak dari Uji. mahasiswa. Salam nih Pak dari keluarga Stimik katanya. Ya nih kayaknya udah rindu ya Rindu sama Pak Oji yang udah lama nggak ada kabarnya. Ini yang terakhir pertanyaannya katanya, kapan tatap muka Mbak? Rindu dengan Bapak. Jadi mudah-mudahan kan dengan adanya vaksin ini, pandemi ini sudah selesai. Dengan selesai pandemi ini kita insya Allah berjalan dengan lancar seperti sebelum-sebelumnya, yaitu perkuliahan tatap muka. Mudah-mudahan doakan supaya pandemi ini selesai. Iya. Dan terakhir sebelum kita tutup kebersamaan kita hari ini, 3 kata tentang Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo, Pak. Baik. Baik. Terkenal. Jaya. Jaya. Oke, mantap. Jadi itu dia podcast kita hari ini bersama Bapak Heriansa Eskomemkom, Wakil 3 Rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama podcast-podcast selanjutnya bersama kita dengan narasumber yang pastinya lebih berpengalaman, lebih menarik dan lebih seru lagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.